wal bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidna ilman wa zidna fahman wa bi syahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin kita Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita rezeki ya, masih bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia pada malam ini untuk sama-sama thalabul ilmi, untuk sama-sama menuntut ilmu, sama-sama untuk saling nasihat menasihati, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, menasihati dalam kebaikan dan juga dalam kesabaran. Jadi insya Allah sama-sama belajar juga gitu kan. Maksudnya saya di sini sebagai pembimbing sajalah. Kalau dikatakan mungkin bukan levelnya apa namanya syekh besar yang membahas kitab, tetapi cuma sekedar untuk membawa kita kepada sama-sama untuk belajar gitu kan ya, baik baik yang mengajar ataupun yang diajar insya Allah sama-sama belajar gitu. Karena pesan dari guru saya itu adalah kalau kita tidak mengajar maka kita bisa lupa dengan ilmu yang ada pada diri kita. Jadi dengan salah satu manifestasi supaya kita bisa mempertahankan ilmu kita itu ya dengan cara mengajar, sharing kepada orang lain, sehingga memberi manfaat kepada kita gitu. Kita mau melakukan ulang kaji dan juga memberi manfaat kepada orang yang mendengarkan. Insyaallah wallahu a'lam bishawab. Baik, insya Allah ini sesi pertama ya, sesi perdana pembahasan kitab ya gitu. Jadi mungkin materinya enggak berat-berat. Tadi saya hari ini saya bingung gitu. Kira-kira mau membahas apa gitu karena eh, apa namanya banyak sekali yang mau dibahas gitu. Dan kalau misalnya dijejalkan semua, saya rasa nanti menjadi tidak memungkinkan gitu kan. Sehingga saya potong ya pembahasan ini lebih kepada pertama seputar bukunya, seputar kitabnya, dan juga pembahasan mengenai urgensi kenapa kita harus belajar ini. Dan yang terakhir adalah tentang pengenalan siapakah mu'alif atau pengarang kitab tersebut gitu. Nah, ini penting sekali gitu. Karena kita kadang-kadang belajar apalagi di dunia yang modern sekarang ini di mana Google sudah merajalela dan kita mudah sekali mendapatkan ilmu dengan masukkan kata kunci kemudian muncullah gitu. Tapi kita tidak pernah tahu siapakah yang mengeluarkan itu dari sumber manakah referensi dalil tersebut atau apa namanya informasi yang kita dapatkan. Maka penting sekali untuk mengetahui ulamanya gitu. Ya dikarenakan ya kalau dalam internet siapa saja bisa berkata apa saja, betul kan? Nah, makanya perlu kita untuk memverifikasi. Karena ini menjadi senjata makan tuan juga gitu internet ini. Dikarenakan kita jadi tahu banyak, cepat gitu kan. Tapi kita tidak tahu apakah informasi yang kita pilih itu adalah sahih atau enggak. Apakah benar atau salah. Apakah apa ada salah apakah ada salah penafsiran atau tidak gitu. Celakanya kadang-kadang kita bertanya masalah agama dengan Google gitu dan kita sendiri dapatnya hasilnya dengan terjemahan gitu ya, tidak pernah lewat lihat teks aslinya gitu. Maka kita tengoknya kita akan lihat oh ternyata ada mungkin ada salah translasi atau ada yang hilang atau gimana gitu, itu sering terjadi ya. Makanya dalam kitab-kitab Arab itu suka ada di bawah ketika dibaca itu siapa pentahkiknya ya. Pentahkik itu adalah orang yang mengecek apakah naskah yang ditulis itu sebelum dicetak itu betul tulisannya gitu, ada yang dibuang atau tidak, apakah hadis itu ada yang dikorupsi atau tidak perkataannya, atau ada yang missing atau tidak. Jadi supaya memastikan bahwa kitab itu dengan isinya itu betul-betul masih seperti sebagaimana yang ditulis oleh ulama terdahulu ketika zamannya. Bahkan tidak heran kadang-kadang kita mendapati ada perbedaan kitab yang mana kitabnya sama tapi naskahnya beda. Nah, itu sering sekali gitu kan. Kitab-kitab misalnya contohnya kitab Asma wa Sifat ya karangan apa namanya Al Imam Al Baihaqi gitu. Itu yang cetakan dari Mesir dengan cetakan dari Saudi bisa beda itu. Ada itunya ya. Itu panjang cerita lah. Singkat kata adalah penting sekali untuk meneliti naskah gitu. Memang kalau di pondok-pondok itu ada salah seorang itu yang biasanya meneliti naskah gitu. Dicari naskah yang aslinya dari negara ke negara lain gitu kan untuk dibandingkan apakah betul-betul gitu ada yang dikorupsi atau enggak gitu. Nah, gitu. Sampai seperti itu ya ada gitu. Jadi kita seolah kita coba sedikit-sedikit ya mendalami masuk-masuk supaya kita juga tahu kitabnya seperti apa, siapa pengarangnya dan juga karya-karya dari pengarang tersebut. Jadi kita tahu sekaliber apa sih ilmu si seorang ulama ini gitu. Ya. Nah, yang di-share sama Pak Arifah itu adalah ringkasan.
Nah, ringkasan itu saya baca memang ringkas dan terlalu ringkas kalau dibilang, tapi nggak apa-apa gitu. Tetapi adalah maksudnya esensinya masuk gitu. Tetapi nanti saya bahas yang hari ini agak sedikit berbeda dari apa yang dari ringkasan itu gitu. Karena saya mencoba untuk mengambil dari kitab aslinya, ya. Dan yang aslinya ini yang saya ambil dengan Arab gundul gitu ya. Oke, saya mau coba share screen di sini sedikit. Host disable participant share screen. Bentar, saya cari caranya. Saya jadi host sekarang. Oke, baik-baik. Ini berarti share screen. Oke, boleh nampak nggak screen saya nih? Belum, ya. Ya. Oke, saya slideshow sekarang ya. Kok slideshow nggak jalan? Nah, full screen ya sekarang ya. Oke. Nah, judul kitabnya adalah Zadul Ma'ad fi Huda Khairul Ibad. Ya, ada yang tahu nggak dalam bahasa Arab ini artinya apa? Nah, kita sedikit dikit-dikit masuk pada bahasa Arab. Kitab ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai macam kitab, ada berbagai macam terjemahan, ada yang paling umum ya biasa Zadul Ma'ad saja gitu kan. Tetapi ada petunjuk hamba gitu kan menuju ke hari akhirat, tadi seperti itu ya. Nah, kalau dari perkataannya adalah zadu, zadu. Ini dari perkataan sering sekali nih kalau yang sholat Jumat kita mendengar apa? Watazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Ya kan? Betul nggak? Watazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Dan berbekalah kamu semua, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Zadul ma'ad. Ya, jadi bekal yang dijanjikan sebetulnya. Ya, bekal yang dijanjikan fi huda khairul ibad. Ya, pada petunjuk hamba terbaik. Ya, maksudnya adalah dari Nabi SAW. Bekal yang dijanjikan sebagai petunjuk dari hamba yang paling baik. Ya, gitu. Bagus ya terjemahannya gitu. Wah. Kalau kita terjemahkan memang orang Arab ini paling pandai buat buku ya, dan buat judul itu luar biasa gitu ya. Jadi terutama Al-Imam Ibnu Qayyim ini membuat buku dan judulnya ini sangat-sangat indah gitu. Karena beliau ini adalah seorang ulama yang memiliki berbagai macam kapabilitas dan juga kualifikasi gitu kan ya. Nanti kita masuk ke situ sedikit, oke? Nah, jadi dalam bahasa Indonesia kalau kita mau cari kita beli dalam udah banyak toko buku gitu. Biasanya sampai 6 atau 7 jilid dijual gitu kan ya. Bisa dicari di toko buku Indonesia mana saja ada ya, dan berbagai macam penerbit. Kalau yang bahasa Arab juga ada dan juga berbagai macam penerbit. Yang saya pakai ini yang dari Muasasah Risalah dari Beirut, Lebanon ya. Oke. Terus kepada kedua. Nah, kalau kita belajar sesuatu ilmu, itu kita penting sekali kita untuk mempelajari kenapa sih gitu kita mempelajari ilmu tersebut, gitu kan ya. Jadi jangan sampai kita mempelajari ini tidak tidak mengetahui asbabnya kenapa. Nah, jadi itu penting sekali. Kalau kalau kita dalam pondok itu biasanya kita diajari yang namanya mabadi asyarah. Gitu. Mabadi asyarah ini adalah 10 dasar fondasi kenapa ilmu, sebelum seorang belajar ilmu itu harus memahami mabadi asyarah. Gitu. Tapi disingkat singkat saja untuk sekarang ini kenapa sih urgensinya kita mempelajari kitab ini? Papa kalau tidak mau. Ya, Nggak mau nih. ya. Nah, kok ada istri saya tiba-tiba bersuara di sini. Sebentar ya. Ya, berarti. Oke, dalam itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih rasulnya yang mulia dan mempersiapkannya dengan persiapan yang matang untuk mengemban misi tinggi kerasulan. Maka ia turunkan kepada nabinya suatu kitab yang tidak pernah dihinggapi kebatilan baik dari depan maupun belakang. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk menapak jejak Nabi Muhammad SAW dan setia kepada sunnahnya, dan dia tetapkan kesetiaannya sebagai syarat kemenangan dalam meraih cinta Allah. Ya, ini saya terjemahkan dari kitab aslinya. Ya. Nah, jadi maksudnya adalah Rasulullah SAW itu telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan persiapan yang sangat-sangat baik
untuk mengemban misi tinggi kerasulan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ini bukan hanya menjadi rasul bagi umat orang Arab saja, atau pada menjadi rasul bagi umat manusia pada zamannya, tetapi juga menjadi rasul bagi umat-umat setelahnya. Baik dia orang Arab, baik dia orang non-Arab, apakah dia berkulit putih atau dia berkulit hitam, ataukah dia berambut lurus atau dia berambut keriting, apakah dia berbadan besar ataukah dia berbadan kecil, apakah dia laki-laki atau dia perempuan. Rasulullah SAW adalah rasul bagi semua manusia. Dia adalah rasul terakhir. Oleh karena itu tentunya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan kitab yang mana Al-Qur'an diturunkan sebagai kitab yang relevan baik pada zamannya, zaman Nabi SAW ataupun sampai zaman sekarang. Ya. Dan dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya, beberapa kali diperintahkan untuk kita mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dan juga setia kepada sunnahnya. Ya. Dan juga kesetiaan ini sebagai syarat menjadi kemenangan dalam meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam surat disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 31. Ada yang bawa Al-Qur'an? Mungkin bisa dibuka. Ada yang bawa? Ya, Nah, silakan Mbak dibaca. Kalau misalnya ini berkenan. Arabnya juga atau terjemahannya? Boleh sama Arabnya juga nggak apa-apa. Oke, sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhidhirukum Yuhadhirukum Allah wa wa yuhadhiru. yuhad ya wa yuhadhirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Oke, satu lagi kayaknya itu ayat sebelumnya. Kayaknya nih pakai Iya benar. nggak apa-apa. Tanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Oke, sadaqallahul-azim. Baca artinya Mbak, tolong yang itu. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, itu dia luar biasa kan. Nabi SAW diperintahkan untuk mengatakan kepada kita, itu kepada umatnya, qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu betul-betul semua cinta pada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Jadi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan seperti itu kepada seluruh kaum, seluruh umat, kepada umatnya. Berarti syarat cinta Allah itu adalah mengikuti Nabi SAW. Ya, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai kamu wa yaghfir lakum dzunubakum dan akan mengampuni semua dosa-dosa kamu. Jadi sebenarnya gampang kalau mata cinta Allah itu, tapi dengan cara mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Allah akan menyayangi kita juga dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Nah, gitu. Satu lagi yaitu di Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Oke, Sungguh sadaqallahul-azim. telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Ya, itu luar biasa ya. Jadi juga dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa Allah sudah mempersiapkan dalam diri Rasulullah itu adalah suri teladan, ya, contoh yang paling baik. Sebaik-baiknya orang yang harus kita ikuti dari sifatnya, dari segala sesuatunya.
Makanya penting ketika mengikut Nabi SAW itu tidak hanya mengikut sesuatu yang merupakan qaulnya, perkataan beliau, ya, perintah beliau, tetapi juga melihat sehari-hari bagaimana perilaku beliau. Karena yang namanya asar atau jejak Nabi SAW itu bukan hanya pada perkataan, tapi juga pada sikap. Ya, nah jadi penting sekali kita mencontoh bagaimana sih Nabi SAW ketika bangun tidur, bagaimana sih ketika Nabi SAW ketika makan, bagaimana sih ketika Nabi SAW ketika berinteraksi dengan istri-istrinya, ketika berinteraksi dengan putrinya, ketika berinteraksi dengan tetangganya. Bagaimana sih Nabi SAW ketika menjadi pemimpin suatu kaum? Bagaimana sih Nabi SAW ketika menjadi pasukan perang? Ya, nah ini semua ada jejaknya dalam sirah ataupun dalam hadis-hadis nubuah dari Rasulullah SAW. Nah, kita mencoba untuk mengumpulkan semua jejak-jejak ini dan merangkumnya menjadi satu urutan yang mana kita mampu untuk mudah mencernanya. Nah, jadi kitab ini adalah uniknya kitab ini itu adalah sebenarnya adalah kitab sirah, ya, kitab sirah Nabi SAW, tetapi dibuat berdasarkan bab-bab, berdasarkan keseharian Nabi SAW. Ya, jadi seolah-olah kita menapak keseharian Nabi SAW seolah-olah kita bersama beliau semasa beliau hidup, ya, dari mulai bangun tidur sampai menuju tempat tidur. Seolah-olah kita berguru dan mengaji kepada beliau dan juga mendengar dan mendengarkan nasihat-nasihat beliau langsung, ya. Nah, karena dia agak unik gitu kan. Dia dikumpulkan dalam bentuk bab-bab yang mana dia sangat relevan dengan kita. Jadi bukan sebagaimana kitab sirah atau sejarah sebelumnya yang mana dia berat kepada Nabi SAW ketika lahir, habis itu mendapatkan wahyu, menikah mendapatkan wahyu, kemudian hijrah ke Madinah, perang, kemudian Futuh Mekah, kemudian meninggal. Bukan seperti itu, tapi dibuat bagaimana ketika latar belakang ketika kapan Nabi SAW khitan, ya. Kemudian apa nama-nama gelar Nabi Muhammad SAW, ya, ada berapa pedang Nabi SAW dan apa saja nama-namanya gitu kan. Nah, kita jarang sebetulnya membahas hal-hal yang seperti itu, tapi kita lebih kepada urutan. Nah, kitab ini uniknya adalah dikumpulkan, ya, dari sejarah, hadis dan segala macam dibandel dengan seperti itu sehingga mudah kita mencernanya. Jadi mirip seperti ensiklopedia. Nah, ini bedanya dengan kitab sirah yang biasa. Nah, jadi bukan hanya mengupas sejarah di sini juga, tapi juga mengupas beberapa perkara mengenai fikih, bagaimana Nabi SAW sholat, bagaimana Nabi SAW puasa, dan juga membahas sedikit juga banyak bukan sedikit tentang perkara-perkara yang sifatnya kedokteran modern, ya, makanan-makanan apa saja yang harus dielakkan, yang menyebabkan panas dalam badan dan segala dan sebagainya, ya. Nah, insya Allah seperti itu. Nah, ini jadi seperti apa namanya? Saya jadi iklan gitu ya. Tapi memang seperti itulah insya Allah kitab ini, dan yang saya baca juga memang luar biasa ketika membaca kitab ini karena memang unik pembahasannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum lanjut lagi. Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut saja. Nah, siapakah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Nah, ini penting sekali, ya. Jadi nama beliau siapa sih? Nama beliau adalah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar Az-Zar'i Ad-Dimashqi Al-Hambali. Jadi beliau ini adalah seorang ulama besar dari mazhab Hambali. Nah, jadi sebagai footnote ya kita kasih tahu bahwa kitab ini lebih karena walaupun beliau ini adalah seorang ulama yang berasal dari mazhab Hambali, tetapi kita masih boleh ambil ajaran-ajaran yang ada dalam kitab tersebut karena banyak masih relevan juga walaupun kita yang di Indonesia ini kebanyakan bermazhab Syafi'i gitu kan ya. Tapi kitab ini banyak juga dipakai oleh orang-orang yang juga bermazhab Syafi'i sebagai komparasi ya. Tapi saya tidak mau berbicara banyak nanti kalau masuk kepada perkara-perkara yang sifatnya furu'iyah gitu. Tetapi beliau ini sangat luar biasa karena beliau ini mencoba untuk menyebutkan semua furu'iyah atau cabang-cabang perkara-perkara cabang yang ada dalam kitab tersebut, jadi tidak berat kepada mazhab Hambali saya tapi menyampaikan apa adanya gitu. Nah, beliau Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar Az-Zar'i Ad-Dimashqi. Beliau lahir pada tanggal 7 Safar 691 Hijriah di desa Az-Zar'i, ya. Nah, kemudian beliau wafat pada tanggal 23 Rajab pada tahun 751 Hijrah. Jadi beliau ini termasuk
cukup muda ya. Maksudnya meninggalnya itu nggak sampai apa namanya berumur yang panjang. Jadi beliau meninggal pada beliau hidup hanya sekitar hanya 60 tahun saja gitu. Ya. Nah, eh, Azhar ini di mana? Azhar ini di daerah Damaskus. Damaskus itu di mana? Syria. Syria betul. Jadi Damaskus itu daerah Syria. Jadi Syria ini memang banyak menghasilkan ulama-ulama ya. Jadi Syria ini banyak menghasilkan ulama-ulama dan mereka banyak yang dimakamkan juga di sekitar masih di dekat dengan nanti kita masuk sedikit kepada makam. Jadi banyak ulama-ulama yang lahir di Syria dan juga wafat di Syria. Nah, gelar beliau itu adalah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Jadi imam itu adalah dalam gelar yang sebetulnya nggak semua orang bisa bisa ini ya. Jadi ketika dikatakan imam itu orang lain yang memberikan gelar imam sebetulnya. Jadi dia nggak bisa bilang ketika dia sudah seorang itu sudah alim gitu, saya imam gitu, enggak gitu. Jadi imam itu ada standarnya gitu kan. Ya, jadi yang paling tinggi standarnya itu adalah hujjah. Seperti Al-Ghazali itu hujjah ya. Hujjah itu minimal sudah hafal sekitar 2 juta hadis gitu kan ya. Nah, kalau imam ini di bawah hujjah lah gitu. Jadi orang lain itu ulama lain yang memberikan beliau gelar imam. Nah, kemudian gelar yang nama panggilannya adalah Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Dari mana dapat panggilan ini? Nah, ini unik ini. Karena ayah beliau ini merupakan qayyim, ya, supervisor, ya, di madrasah Jauziyah di dekat pasar Buzuriyah, dekat dengan Masjid Umayyah Damaskus. Nah, disinilah beliau mendapatkan gelar Ibnu Qayyim. Ada yang tahu nggak kenapa dinamakan Ibnu Qayyim dari ayahnya ini? Anaknya supervisor. Betul. Anaknya supervisor kan. Ibnu itu anak, Qayyim Ya. itu ya supervisor gitu kan. Anaknya supervisor Al-Jauzi dari Jauziyah. Gitu ya. Jadi unik ya, karena kadang-kadang eh, kalau saya perhatikan ulama-ulama ini mendapatkan gelar yang unik dan ini juga biasanya yang memberikan gelar ini adalah kadang kawannya atau kadang gurunya gitu. Seperti misalnya Al-Imam Ali Al-Kisai gitu kan. Seorang pakar qiraat dari kota Kufah. Ini yang memberi gelar gurunya ya. Gurunya adalah Al-Imam Al-Hamzah. Karena eh, karena simple gitu ketika beliau belajar dengan gurunya ini selalu datang tuh pakai kain semacam kain apa namanya? Kain ihram ya. Dililitkan di badannya selalu gitu kalau datang. Jadi kan kisai itu kan adalah kainnya menutup gitu kan. Jadi dikasih gelar Al-Kisai karena dia selalu pakai kain itu kalau misalnya belajar gitu. Ya sampai sekarang pun dikenal sebagai Imam Al-Kisai padahal namanya adalah Ali gitu ya. Nah, beliau ini termasuk orang yang dikatakan sangat gemar untuk menuntut ilmu gitu ya. Beliau beliau dikatakan tidak pernah puas belajar dari guru-gurunya kecuali Ibnu Taimiyah. Salah satu guru-gurunya yang terrekord dalam kitab itu adalah beliau belajar hadis dari Asy-Syihab An-Nablusi dan juga belajar hadis dari Syekhah Fatimah binti Jauhar. Nah, jadi ini kok ada Syekhah di sini? Iya, jadi ternyata belajar agama itu zaman dahulu pun ya para ulama itu juga belajar sama nggak cuma sama syekh saja, ternyata juga ada syekhoh juga gitu. Jadi ada ulama perempuan juga. Ya, jadi kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa Islam itu eh, membatasi perempuan dalam berkarya, ternyata tidak gitu. Ini dari tahun berapa? 691 Hijrah sudah. Jadi di zaman dahulu sudah ada syekhoh juga gitu dan banyak ulama-ulama yang belajar kepada syekhoh juga gitu. Jadi tidak betul gitu kalau umat Islam itu membatasi perempuan. Ya, dan ini syekhoh besar ya bidang hadis ya. Kemudian beliau belajar fikih kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sangat terkenal sekali ya. Disebutkan sebagai Al-Bahrul Ilm ya, yaitu Bahrul Ilmi itu adalah lautan ilmu. Ya, tidak dijumpai orang yang lebih alim pada zaman itu kecuali dari Ibnu Taimiyah gitu ya. Nah, beliau ini kalau dalam kitab di sini disebutkan beliau tidak pernah puas belajar dari guru-gurunya kecuali Ibnu Taimiyah. Maksudnya adalah ketika ada satu guru lain, beliau langsung cari guru lain lagi. Beliau pergi ke tempat lain lagi, belajar dengan guru lain lagi dan seterusnya. Ya. Nah, kenapa beliau dengan Ibnu Taimiyah ini puas belajar? Dikarenakan Ibnu Taimiyah ini memiliki ilmu yang sangat luas segala bidang. Yang dikatakan beliau ini sangat-sangat cinta dengan gurunya dan beliau ini menemani gurunya sampai 16 tahun lamanya, sampai gurunya wafat, bayangkan saja. Ya. Jadi bahkan disebutkan juga dalam cerita ketika gurunya ini masuk ke dalam penjara gitu ya. Saat itu kan ulama-ulama yang jujur gitu ada mengalami represi gitu dikarenakan perbedaan pandangan mengenai akidah.
Beliau ini masuk penjara Ibnu Taimiyah. Kemudian beliau juga pernah masuk penjara juga menemani gurunya, ya. Dan di antara murid-murid beliau ini adalah Abul Faraj Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Kemudian juga ada Imam Ibnu Katsir. Tahu siapa Imam Ibnu Katsir ini? Salah satu yang mengeluarkan tafsir Al-Quran. Luar biasa, betul sekali. Abu Fida Ismail Ibnu Katsir, ya. Jadi Ibnu Katsir ini ada dua ya, ulama namanya Ibnu Katsir, jangan ketukar ya. Ibnu Katsir yang pertama hidupnya pada tahun sekitar tahun awal kurun 100 Hijriah. Dan Ibnu Katsir yang kedua ini hidup pada kurun tahun 700 Hijriah. Ya, bedanya apa? Bedanya Ibnu Katsir yang pertama tadi yang awal itu adalah ulama di bidang ilmu Al-Qur'an dan qiraat. Sedangkan Ibnu Katsir yang ini adalah ulama di bidang tafsir Al-Qur'an. Jadi berbeda, ya. Nah, jadi Ibnu Katsir itu belajar dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Wah, luar biasa kan. Ibnu Katsir terkenal sekali dengan tafsir Qur'anul Azim, ya. Tafsir yang kalau kita beli tafsir di toko buku pasti kebanyakan Ibnu Katsir gitu. Nah, itu luar biasanya. Jadi Ibnu Katsir itu belajar kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian Al-Faraj Ibnu Rajab Al-Hambali juga yang mengeluarkan kitab yang apa namanya? Kitab fikih ya dalam mazhab Hambali. Ya, kitab fikihnya namanya adalah Fathul Bahri. Ya, kemudian beliau menulis ini tidak selesai. Nah, ketika beliau tidak selesai menulis ini, wafat tengah jalan. Ya. Kemudian dikarenakan hasilnya itu monumental, diteruskan oleh ulama mazhab Syafi'i yang bernama yang kitab Fathul Bahrinya diteruskan dengan judul yang sama untuk menghormati Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Nah, kemudian juga Syekh Ibnu Abdul Hadi Al-Maqdisi. Kita lihat pendapat para ulama mengenai beliau, ya. Beliau ini menaruh perhatian pada hadis, matan dan sebagian rijalnya, maksudnya dan hubungannya yang berhubungan dengan hadis dan matan. Ini pendapat Al-Imam Az-Zahabi. Ya, Imam Az-Zahabi ini adalah ulama besar di mazhab Asy-Syafi'i. Ya, Imam Az-Zahabi ini adalah ulama besar di mazhab Asy-Syafi'i. Jadi beliau memuji juga ulama di mazhab yang berbeda dikarenakan ya para ulama zaman dahulu memang tidak pernah gontok-gontokan ya, saling memuji gitu. Kemudian yang lagi pendapat yang kedua adalah dari Imam Ibnu Katsir yang merupakan muridnya. Kata Imam Ibnu Katsir adalah aku tidak menjumpai di zaman kami katanya orang yang beribadah lebih banyak daripada Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, selepas sholat subuh katanya ia akan duduk di tempatnya dan berzikir sampai petang. Ya. Kemudian dia berkata gitu kan. Jadi dari habis sholat subuh ya, dia nggak lepas dari tempat duduknya dan berzikir sampai petang. Tahu nggak faedahnya berzikir habis sholat subuh tidak meninggalkan tempat sampai terbitnya fajar, terbitnya sinar matahari atau syuruk? Ada yang tahu faedahnya apa? Mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Iya, jadi nggak boleh gerak dari tempatnya. Itu memang seperti itu gitu ya. Jadi makanya kalau kita lihat kebiasaan di Arab gitu ya, banyak orang habis subuh itu mereka diam di situ gitu, ngaji atau apa sampai terbit matahari gitu. Karena untuk mendapatkan pahala tadi. Gitu. Nah, dan dia ini nggak cuma sampai syuruk aja, sampai petang katanya ya. Jadi katakan inilah makananku katanya kepada Imam Al-Qasir. Jika aku tidak melakukan ini zikir katanya, maka kekuatanku ini berkurang katanya di siang hari. Jadi dia tuh berzikir itu sebagai makannya gitu, luar biasa. Makanya sampai ya kalau dipuji ya sama seorang ulama sebesar Ibnu Katsir tidak dijumpai orang yang beribadah lebih banyak, itu berarti memang sangat banyak ibadah yang beliau sudah yang beliau lakukan sepanjang hidupnya gitu ya. Masya Allah, luar biasa gitu kan. Nah, inilah sekelibat tentang siapakah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi kita mengetahui bahwa dia ini adalah seorang ulama yang sangat besar. Nah, ini slide terakhir gitu ya. Karya-karya beliau menghasilkan lebih kurang 60 kitab yang sangat masyhur ya. Dan digunakan tidak hanya dalam mazhab Hambali tapi juga mazhab-mazhab lainnya ya. Di antara kitab-kitabnya yang terkenal adalah Madariju As-Salikin. Nah, ini juga banyak terjemahannya gitu ya. Nah, kalau misalnya di Indonesia silakan beli ini kitab tasawuf ya. Ini kalau diterjemahkan di Indonesia itu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, Madariju As-Salikin ini bercerita mengenai tafsir surat Al-Fatihah saja. Luar biasa kan? Tafsir surat Al-Fatihah gitu. Tapi dari sisi tasawuf ya. Nah, nanti menarik kalau misalnya tertarik silakan cari kitab itu ya. Karena kenapa penting sekali bagi saya Al-Fatihah ini kalau digali dengan dalam ini tidak akan habis-habis. Penting sekali kenapa? Karena setiap hari kita baca itu.
Dan paling kita harus betul-betul memahami apa sih makna dari balik kandungan surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua adalah Tahzib Sunan Nabi Daud. Nah, ini mengenai pembahasan dari Sunan Nabi Daud. Jadi kitab hadis. Tuh. Sangat jarang ya seorang ulama itu yang mampu mengeluarkan kitab yang berbeda dari sisi bidang ilmu. Kebanyakan para ulama, misalnya ulama qiraat seperti Imam Al-Kisai, beliau mengeluarkan kitab qiraat dan paling-paling nyamber kepada kitab ilmu bahasa Arab. Ya. Tapi jarang ulama yang mampu menghasilkan kitab dalam berbagai macam jenis ilmu. Ya. Jadi ketika tasawuf kemudian masuk ke hadis itu udah luar biasa. Ya. Kemudian Zadul Ma'ad, ini juga kitab yang sangat populer yaitu sirah gitu kan, apalagi sirah gitu kan. Kemudian ada juga kitab yang lain berhubungan dengan usul fikih, I'lamul Muwaqin an Rabbil Alamin. Ini usul fikih. Kemudian ada lagi kitab juga mengenai kitab fikihnya. Tadi usul fikih, kemudian 5 kitab fikih At-Turuq Al-Hukmiyah fi As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Nah, ini kitab mengenai politik dalam fikih. Kan? Ya, dan yang terakhir ada yang terkenal juga As-Sawaiqu Al-Mursalah fi Ar-Raddu A'la Al-Jahmiyah. Ini kitab yang berhubungan dengan akidah. Ya, jadi jarang sekali ulama yang 1001 macam ilmu ada gitu. Itu termasuk ulama yang sangat jarang menurut saya. Ya, jangan sangat-sangat langka dan di zamannya. Jadi ini adalah sebagian kitab beliau yang sangat terkenal dan sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kalau mau dicari di toko-toko buku. Ya, tapi sebagai penutup saja khotim, yaitu bahwa kita sekarang mengenal bahwa beliau ini adalah seorang ulama yang besar. Ya, bukan ulama kaleng-kaleng, dan ulama-ulama zaman dahulu itu memang luar biasa. Ya, kitab Zadul Ma'ad ini disebutkan dalam beberapa referensi ditulis ya ketika beliau dalam safar dari dalam Damaskus menuju Mekah dalam perjalanan hajinya. Ya, jadi luar biasa. Beliau menulis di atas unta tanpa berbekal satupun buku ya di tangannya. Jadi semua yang dia tuliskan dalam kitab Zadul Ma'ad ini adalah semua yang berasal dari ada dalam hafalan beliau, baik dari sisi hadis ataupun pembahasan fikih ataupun sejarah juga. Jadi luar biasa ya. Ini menunjukkan begitu banyak hafalan beliau, begitu dalam ilmu beliau, dan begitu juga dalam pengetahuan beliau tentang kaitan semua ilmu ini. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat kepada beliau dan juga menjadikan apa yang telah Al Imam Ibnu Qayyim ini tulis memberikan manfaat kepada kita semua. Nah, untuk sesi ini saya cukupkan sampai di sini ya. Kita mengenal Imam Ibnu Qayyim. Insya Allah minggu depan kita masuk kepada muqaddimah penulis apa yang beliau tulis mengenai kitab ini dan juga masuk kepada bab pertama yang berhubungan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat mu'minal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Tafadhal kalau misalnya ada yang mau dipertanyakan. Tanya apa aja nggak apa-apa. Nggak harus yang berhubungan sama ini. Kalau Saya mau tanya, silakan. kalau ulama ini Ibnu Qayyim ini em, kalau dengan yang mengeluarkan kitab Riyadus Shalihin itu lebih mudah mana? Jadi Ar-Riyadus Shalihin itu adalah Al-Imam An-Nawawi gitu ya. Jadi kalau Ya. misalnya dikatakan lebih mudah, saya rasa masih lebih mudah Al-Imam lebih mudah, masih lebih tua gitu ya. Kalau Al-Imam An-Nawawi itu lebih dikatakan lebih dekat kepada kita lah gitu. Ya, Oh. gitu. Kayaknya hampir sama dia. Dia hidup pada hampir yang sama. Mirip lah kalau nggak salah. Tapi kalau nggak salah Imam An-Nawawi sedikit lebih tua daripada beliau. Ya, jadi sekitar 20 tahun bedanya. Jadi saya katakan masih pada kurun yang sama. Ya, An-Nawawi kalau nggak salah lahir tahun 676 Hijriah. Sedangkan beliau ini lahir pada tahun 697. Jadi masih lebih tua Imam An-Nawawi 30 tahun, 20 tahunan. Ya. Ya. Kalau misalkan dari mazhab-mazhab yang ada gitu ya, yang saya tahu gitu kan, tolong dikoreksi gitu kan. Kalau misalnya kayak siapa namanya Imam Syafi'i itu kan belajar dari Imam Malik kan gitu ya. Nah, itu nanti yang Ibnu Qayyim itu apakah ada murid langsung apa gimana gitu dari mereka gitu?
Oh ya, misalkan. Oh, ya. Jadi gini, jadi kalau kalau memang kalau metode belajar yang dipakai oleh orang Islam itu dari dulu adalah talaqi wa musyafahah. Jadi ketika orang belajar itu pasti sudah pernah belajar sama guru, gitu kan. Jadi Imam Malik sama Imam Syafi'i sangat jauh dari Imam Ibnu Qayyim ya, karena Imam Ibnu Qayyim ini pada tahun 600 Hijriah sampai awal 700-an. Sedangkan Imam Malik itu hidup pada kurun 100 Hijriah pertama. Imam Syafi'i juga sama 100 Hijriah, jadi masih tabi'in. Nah, jadi ketika belajar itu memang pasti nyambung sanadnya kepada ulama Imam Mazhab Hambali. Jadi dan hakikatnya semua ulama yang belajar Mazhab Hambali ini pasti nyambung sanadnya kepada Imam Hambali dan juga pasti nyambung sanadnya kepada Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Hambali belajar kepada Imam Syafi'i. Dan juga pasti nyambung kepada sanad kepada Imam Malik. Karena Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Mungkin tidak nyambung kepada mazhabnya kepada Abu Hanifah karena agak jauh dan saat itu Abu Hanifah itu lebih fokus kepada perkara yang sifatnya adalah akidah. Tapi saya rasa ada beberapa juga yang nyambung ya. Jadi sanadnya nyambung insya Allah kepada ulama mazhabnya yang terdahulu gitu. Ya. Ya, Boleh tanya nggak, Pak silakan. Ustadz? Hmm. Ini tadi kan dibilang kalau misalnya keseharian Rasulullah itu biasanya ada digambar di dalam hadis juga kan. Hmm. Ini saya dapat buku translate bahasa Denmark sih, yang Al-Adab Al-Mufrad Imam Ya. Al-Bukhari. Hmm. Ketika saya membacanya kan saya sering ini sama anak-anak gitu mencoba. Kayaknya translatornya kayak rada aneh gitu. Jadi apa baiknya pakai bahasa Indonesia? Kebetulan saya nggak bisa bahasa Arab, jadi saya nggak bisa ini. Jadi enaknya ngambilnya literaturnya pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Danish saja ya? Sebetulnya kalau dikatakan itu susah ya, karena apa ya? Karena saya juga pernah tengok kitab bahasa Indonesia yang terjemahannya amburadul juga gitu. Dan juga maksudnya dan susah difahami. Jadi kadang-kadang saya sendiri harus merujuk kepada teks asli bahasa Arab untuk paham ini maksudnya apa sebetulnya. Seperti itu ya. Jadi enggak selamanya mudah dalam bahasa Indonesia juga gitu. Jadi tapi ya kalau menurut saya coba di comparison aja Mbak Vera. Jadi maksudnya adalah Ya. kalau punya yang bahasa Danish. Danish nggak difahami, cari yang bahasa Indonesia juga. Jadi coba habis itu dirujuk ke manusia mungkin dengan terjemahan teks Indonesia lebih mudah difahami. Iya, Gitu. soalnya kalau saya membacakan secara langsung dari bahasa Denmarknya, ketika saya coba maksudnya memahaminya agak sulit gitu. Makanya lebih bagus mungkin bahasa Indonesia terus dengan pemahaman saya gitu. Tapi walau alam itu benar atau salah, saya mohon ampun gitu ya. Iya. Karena Itulah kenapa kadang-kadang zaman dahulu kenapa sih kalau kita belajar kitab itu walaupun kita punya terjemahannya itu tetap harus belajar kepada gurunya. Ya, jadi contoh menarik adalah kisah Imam Asy-Syafi'i ketika mau belajar Al-Muwatta kepada Imam Malik. Tahu ya Al-Muwatta ya? Al-Muwatta itu kitab hadis paling tua ya. Kitab hadis yang dikarang oleh disusun oleh Imam Al-Malik. Nah, Imam Malik ini kan di Madinah, Imam Syafi'i kan di Palestina, dia jalan, ibunya tuh apa namanya? Jual semua hartanya untuk untuk Imam Syafi'i ini belajar ke Madinah gitu kan. Nah, sampai ke depan rumahnya Imam Malik, dia ketok pintunya. Keluarlah pembantu Imam Malik, tanya sama, mau perlu apa? Saya Syafi'i, saya mau belajar dengan Imam Malik, mau belajar Muwatta gitu. Oke, saya sampaikan dulu gitu kan. Kemudian pembantunya menyampaikan kepada Imam Malik, ini ada orang jauh-jauh datang mau belajar Al-Muwatta katanya. Oh ya udah, suruh aja dia baca dulu gitu. Nanti kalau sudah baca, sudah habis baru datang lagi gitu. Pembantunya sampaikan kepada Imam Syafi'i, ini kata Imam Malik kamu suruh baca dulu, nanti kalau sudah baca baru kamu datang lagi. Kata Imam Syafi'i apa? Saya sudah hafal Muwattanya katanya. Jadi beliau sudah hafal, sudah dihafal kitab itu gitu. Di kepalanya. Barulah habis itu belajar. Jadi begitu ulama terdahulu. Kenapa perlu dihafal? Karena supaya kenapa masih walaupun sudah hafal masih harus berguru sama gurunya langsung yang buat kitab itu supaya pemahaman yang dituliskan itu betul sampainya gitu. Nah, jadi ini bahkan berlaku juga bukan untuk kitab yang masih dalam bahasa Arab juga. Kita biasanya orang-orang yang bahasa Arab ini
datang langsung kepada guru yang punya sanad gitu. Dibacakan kitab itu di depan dia, pada depan beliau-beliau ini, atau beliau ini membacakan kitabnya kepada kita, kita tulis lagi gitu. Atau kita kasih catatan apakah betul isinya. Jadi kita mendengar langsung dari orang yang memang sudah memiliki kepahaman di bidang itu. Nah, tentunya lebih kompleks lagi ketika harus diterjemahkan gitu kan. Kenapa? Karena ketika diterjemahkan itu biasanya kadang-kadang ada perkataan yang susah difahami, ya. Nah, kalau susah difahami ini kadang-kadang kita pun jadi bingung, ini maksudnya apa sih gitu, maksudnya apa. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak ngerti ya blank gitu. Makanya kalau nggak ngerti tanyalah sama orang yang kira-kira punya pemahaman kitab ini aslinya seperti apa ayatnya gitu, ya. Saya sebenarnya bisa kasih contoh, tetapi nanti kalau dikasih contoh takutnya pada lebih bingung lagi. Tapi nggak apa-apa lah gitu. Ya. Saya kasih contoh sedikit. Sebentar, saya share screen saya. Tapi nggak tahu saya di yang free atau enggak, belum tentu juga. Jangan juga. Nah itu kalau buros, kalau saya Nah, ini tak share sedikit kitab aslinya. Saya tuh tadi lagi baca bagian ini gitu kan. Jadi lagi baca Muqaddimah Mu'alif, ya. Kemudian sampai pada, karena saya juga punya kitab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, ini saya nggak terlalu ngerti gitu kan. Maksudnya apa, rof'a, rof'un segala macam. Makanya ketika itu saya langsung rujuk kepada kitab aslinya gitu pada perkara ini. Nah, terutama pada bagian ayat ini ketika disebutkan di sini ya ayyuhan nabiyyu, kalau kelihatan di sini kan. Ya. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ay Allah wahdahu kafiyak wa kafi atba'ik fala tahtajuna ma'ahu ila ahad. Nah, di sini kalau dalam bahasa Indonesia ini terjemahkan membahas perkara mengenai membahas mengenai wow di sini. Wow di sini dan man ini maksudnya apa gitu. Nah, dalam terjemahan itu agak-agak membingungkan karena dia menerjemahkan ini secara harfiah gitu kan. Jadi saya sebetulnya agak-agak ragu posisi apa maksudnya ketika dibahas kok sama semua gitu. Akhirnya saya rujuklah kepada aslinya. Ketika saya baca aslinya baru saya paham. Oh, masih seperti ini. Oke. Karena susunan ini penting sekali gitu dalam dan memang kalau diterjemahkan secara harfiah itu kadang-kadang larinya beda. Dikarenakan Arab ini penting sekali berkaitan masalah i'rab. Katakan misalnya gini. Ya, i'rab misalnya bicara masalah di sini adalah rof'a gitu atau dia majrur di sini dikatakan. Nah, itu kan dalam bahasa Indonesia majrur itu nggak ada terjemahannya, ya. Jadi kalau nih wal majruri biduni i'adatil al-jari ala madhabil al-mukhtari. Nah, ini kan kalau majrur ini nggak ada terjemahannya. Kalau orang nggak tahu bahasa Arab, diterjemahkan majrur ke bahasa Indonesia juga sama juga nggak ngerti gitu. Nah, otomatis akhirnya rujuk kepada teks aslinya supaya memastikan apakah ada yang hilang informasi itu atau enggak. Nah, ini contoh bagaimana susah. Dan ini pun juga kadang-kadang kalaupun kita masih bingung juga di sini, saya pun kadang tanya sama Syekh juga gitu. Saya copy gini, Syekh bener nggak maksudnya seperti ini gitu. Kalau dia bilang betul ya sudah, alhamdulillah. Kalau nggak betul ya berarti nanti dia jelaskan maksudnya apa gitu. Ya, jadi memang yang bahasa Arab pun kadang masih mengaji juga gitu. Jadi memang kesulitan dalam memahami kitab ini perlunya dalam ilmu menurut ilmu dalam Islam ini perlu talaki musyafahah. Cari guru yang betul-betul memang sudah mahir di bidang itu, yang sudah punya katakanlah ijazah atau memiliki kepahaman di bidang itu, kemudian mengajilah dengan beliau. Sehingga apa yang kita pelajari itu maknanya betul, yang penting maknanya betul gitu, ya, yang dipahami betul. Ya. Jadi jangan menyimpulkan sendiri, karena kalau kata ulama-ulama terdahulu, kalau misalnya kita berguru belajar agama sendiri tidak berguru, maka siapa gurunya? Gurunya setan gitu. Ya, karena jadi menerjemahkan sesuai dengan hawa nafsu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga difahami Mbak Vera. Jadi maksudnya kita juga memiliki masalah yang sama juga sebetulnya yang dari bahasa Arab juga, tetapi ya memang begitulah adanya belajar dalam agama Islam. Tidak tahu tanya, tidak tahu tanya. Oke. Ya. Pak Ustadz ada ini enggak yang Al-Bukhari-nya yang bahasa Indonesia ada nggak? Yang dalam PDF kalau misalnya bisa minta. Nanti saya coba cari, tapi karena memang yang tukang cari Pak Rifai yang nemu itu, nanti saya coba cari. Biasanya suka ada tapi
kadang-kadang di archive.org. Gimana? Tapi apakah dia bisa di-share apa enggak? Karena biasanya dia masalahnya dia kadang-kadang suka screen apa namanya? Scanan dari kitab yang dijual, kan ada hak cipta di situ kan. Oh ya hak Jadi cipta. Enggak kalau jadi buat pribadi gitu maksudnya. takutnya mungkin kalau mau pribadi silahkan cari sendiri gitu kan. Jadi Oke. jadi nggak nyebar-nyebar. Tapi kalau Iya. misalnya atau hubungi penerbitnya bilang saya mau pakai tapi saya kasih bayar segini lah gitu. Nanti mungkin mereka juga oke aja ngasih izin gitu kan. Nah, kita boleh pakai gitu ya. Atau kalau balik ke Indonesia Iya. belilah kitabnya Iya. ya. Balik 2 tahun lagi. Banyak yang balik juga bisa nitip gitu kan. Tolong bawa ini tapi jangan banyak-banyak gitu kan, karena kalau kitabnya Tebal berjilid ya. Agak iya, tebal tapinya Pak ini. iya. Terus insya Allah. Berjilid-jilid memang berat juga, kadang-kadang kitab Arab ini berjilid-jilid udah diterjemahkan juga masih berjilid-jilid juga gitu. Kalau diringkas nanti tidak terlalu jelas. Yang mukhtasar ini kadang-kadang terlalu ringkas gitu kan, terlalu konten tapi kita nggak dapat backgroundnya kan. Jadi kita nggak kenal siapa sih ulamanya gitu, apa sih keahlian ulama ini gitu. Jadi kita tidak betul-betul meresapi betul gitu kan. Oh, ternyata kitab ini adalah hasil dari karya seorang ulama besar yang monumental. Nah, gitulah. Jadi ibaratnya kita punya rasa confidence juga, bukan sembarangan ulama yang membuat kitab itu. Allahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi yang lain? Gak ada. Kalau nggak ada saya yang nanya biasanya nih. Kalau saya ngajar anak murid saya tanya, nanti saya tanya kuisnya nih dari yang tadi udah disebutkan. Kayak nanya ya, berarti saya nanya lah kalau gitu. Nggak apa-apa gitu. Oke. Apa nama lengkap Ibnul Qayyim al-Jauziyah? Ada yang masih ingat? Nama depannya aja. Ya nggak apa-apa. Daripada nggak ingat sama sekali. Syamsuddin. Syamsuddin, oke. Ada yang lagi yang bisa nambahin? Ini biasanya kalau di pondok-pondok tuh ya, kalau kita tengok ketika ngaji itu bawa pena biasanya sambil nulis gitu. Ya. Jadi kalau misalnya disampaikan nanti tulis gitu, bisa ditanya lagi ya. Kalau nggak tahu nggak apa, saya sampaikan lagi. Samsyuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar Az-Zar'i Ad-Dimashqi Al-Hambali. Ya. Nah, itu nama lengkap Ibnu Qayyim Al-Jauziyah gitu. Ya. Oke, beliau ini berasal dari apa? Dari kota apa dan dari negara mana? Gimana, Mbak? Damaskus. Syria, Damaskus. Damaskus. Oke, betul. Mudah gak? Pertanyaannya gampang. Oke, nanti dapatnya botol lah gitu ya. Oke, Damaskus guru ya, tapi kotanya bukan. katanya ya di desa Zar'i. Nah, makanya tadi namanya ada Muhammad bin Abi Bakar Az-Zar'i. Az-Zar'i itu menunjuk kepada desanya. Zar'i. Jadi desa Zar'i Ad-Dimashqi dari di Damaskus ya. Desa Zar'i di Damaskus ya. Ayahnya merupakan apa namanya? Merupakan qayyim, supervisor di madrasah apa? Ayo, madrasah apa? Azari. Al-Jauziyah. Kan tadi ada Azari. Ibnu. Nggak apa-apa ya. Apa mepet lah sedikit-sedikit gitu, nggak apa-apa. Ya. Ada lagi yang terakhir adalah sebutkan salah satu gurunya yang ahli hadis. Siapa? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Oke, boleh lah Ibnu Taimiyah semuanya dalam bidang ilmu memang, tapi ada lagi tadi yang perempuan, ada Syekhoh siapa? Ayo. Zahurah bukan belakangnya. Fatimah. something. Ya, Fatimah namanya. Fatimah binti Jauhar. Ya. Zauhar. Nah, terkenal ini Syekhoh Fatimah binti Jauhar ya, ulama hadis.
dari tahun 700 Hijriah. Oke, oke. Nah, sekarang beliau wafatnya di mana? Damaskus? Ya, ya bolehlah. Memang nggak disebutkan nama saya, tapi nampaknya betul juga di Damaskus juga gitu. Dan beliau dimakamkan di mana? Hmm. Memang saya nggak sebutkan tadi. Ya. Jadi tempatnya adalah katanya Dufina bi maqbaril babi as-saghir. Di tempat yang namanya Bab as-Saghir. Nah, kalau kita tengok Bab as-Saghir ini saya share nanti, saya share sebentar. Saya ada tempatnya nih ya. Masih ada sampai sekarang Bab as-Saghir itu di Damaskus. Saya tak share dulu, share. Oh, nggak kena perang ya? Enggak, karena ini makam. Karena kalau makam tidak apa namanya? Tidak 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 terkena perang-perangan. Oke. Ya, jadi kalau makam ini cukup netral lah kalau kita kan. Ya. Jadi di sekitar sini. Sebentar. Saya keluarkan dulu image-nya. Oke. Nah, ini dia mana tadi? Belum ya? Oh, belum. Nah, ini dia share. Nah, ini adalah kuburan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di Bab As-Saghir, ya. Nah, tempatnya di sekitar sini nah tempatnya di dekat-dekat sini. Dan kita cari aja di Google Map juga ada dia Bab As-Saghir. Yang nanti kalau ada yang mampir ke Damaskus sekali-sekali bisa mungkin mengunjungi makam tersebut gitu ya. Kalau misalnya tertarik, ya. Kalau tertarik ada lagi sebentar sini mana lagi sih? Saya dulu kenapa dia begini enggak? Ini kenapa nggak bisa ke bawah ini? Sebentar, share dulu. Tempatnya di sini. Ya. Jadi kita wisata geografi sedikit lah. Nah, jadi kita tahu sejarah, yang bicara sejarah. Nah, ini tempatnya nih di kota Damaskus, Bab As-Saghir Cemetery ya. Tuh. Ini makam luas ini, banyak ulama-ulama dimakamkan di sini juga. Jadi kalau nanti kebetulan main ke Damaskus, ya mampir-mampirlah makam ini untuk melihat makam ulama-ulama yang ada di sini. Ya. Jadi sebagai bukti bahwa Islam itu memang ada jejaknya, ulamanya ada, makamnya juga ada, semua ada. Jadi kita karena orang ulama Islam ini kita ilmu sangat terjaga dengan sanad ya, bahkan buku pun harus diwariskan dengan cara talaki sehingga menjaga kemurnian kontennya yang sehingga tidak bisa dipahami dengan pemahaman yang lain dan juga kemurnian daripada dalilnya juga. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau buku lama begitu ada ya saya pikir kan ada resiko pemalsuan ya untuk ya kalau insya Allah kan kalau memang kalau yang buku-buku Islam gitu kan ada proses talaki gitu kan ya jadi terjaga keotentikannya. Eh, untuk mengetahui itu gitu ya saya orang awam gitu kan ya itu gimana caranya ya? Nah, jadi itu agak susah. Pertama karena karena kalau kita bicara teks ya buku. Jadi yang dijaga sama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an pastilah tidak berubah tulisan dan pun juga karena diwariskan secara hafalannya dari turun temurun. Adapun kitab ini ada dua gitu. Jadi kitab ini ada yang dihafal juga. Jadi buku-buku lama gini seperti Zadul Ma'ad ini ada ulama-ulama zaman dahulu. Kalau zaman sekarang saya tidak tahu. Yang zaman dahulu yang punya sanad, maksudnya bersambung sama Ibnu Qayyim dan hafal kitabnya. Hafal dari kulit ke kulit. 7 bab itu hafal semua perkataan. Ketika dia mengajar sama muridnya dia pakai hafalan dia. Kalian ditulis sama muridnya ada yang dihafal juga. Nah, dan begitu seterusnya. Nah, jadi ada sebagian kitab kalau yang tipis-tipis itu masih diwariskan dengan cara dihafal. Termasuk kitabnya Imam Nawawi juga misalnya hadis Arba'in itu ya. Itu juga diwariskan juga masih ada sebagian yang banyak sekarang yang hafal secara hafalan.
Ya, nah tapi kalau yang bicara masalah naskah ini yang menjadi subjek perbincangan di tingkat akademisi. Mungkin pernah dengar nggak yang rame berkaitan mengenai masalah nasab habaib di Indonesia beberapa waktu yang lalu? Ya, sempat rame kan? Itu karena ada naskah yang muncul, kitab yang sudah sangat tua sekali, dan ternyata sampai ada yang memburu naskah-naskahnya pembandingnya gitu. Dari ada yang sampai ke Yaman, ada yang sampai ke Iran gitu. Dan memang ini karena ada kitab ini tidak masyhur, jadinya rawan dari bukan pemalsuan, catatan kaki katakanlah. Ketika orang belajar, kadang-kadang kan suka catatan kaki itu di situ kan ya, dia tulis Ya. juga tama. Jadi bukan ucapan asli gurunya. Nah, kadang tercampur ini Mbak, tercampur sehingga ketika sampai kepada kita tuh orang yang nggak belajar tuh nggak tahu apakah ini catatan kaki atau enggak. Apalagi kalau referensinya cuma sedikit secara fisikal, sehingga menjadi perdebatan apakah dia nih yang aslinya, apakah dia catatan kaki gitu. Nah, inilah yang apa awal mulanya apa namanya perdebatan mengenai nasab habaib ini juga berdasarkan karena kitab itu kitab gharib, kitab yang sangat asing, baru muncul 10 tahun belakangan ini. Jadi tidak pernah dikenal 20 tahun yang lalu tuh. Tiba-tiba dia nemu naskahnya di satu universitas, di satu perpustakaan. Ya, akhirnya baru dibahas mengenai apa Ahmad Al-Muhajir, apakah betul apa namanya keturunan Nabi SAW atau tidak yang hijrah ke Yaman itu. Nah, itu yang menjadi perdebatan panjang sampai ada yang teman ada seorang peneliti sejarah yang dari NU ya itu sampai berburu naskah itu sampai ke Yaman dan ini kemana berburu Yaman untuk menelusuri si Ahmad Al-Muhajir itu sampai ke Yaman dan ke Iran, luar biasa kan, diburu tuh naskah, cari pembanding naskahnya, masih nggak puas cari lagi gitu sampai betul-betul dapat naskah yang rasa-rasanya betul gitu. Jadi memang bagaimana cara kita untuk menghindari dari melesetnya pemahaman itu adalah dengan belajar dengan guru yang memang punya pertama ijazah di kitab ini kalau bisa gitu. Kalau nggak ada, cari guru yang memang mahir dan memang pakarnya di bidang itu. Karena masalah kita sekarang adalah umat Islam ini kadang-kadang kita ngelihat ustadz ini segala macam 1001 ustadz gitu. Bisa semuanya gitu. Jadi semua pertanyaan ditanya ke ustadz ini. Dari pertanyaan tasawuf, pertanyaan fikih, pertanyaan usuluddin, al-qiraat. Akhirnya jadi ustadznya juga bingung kadang-kadang kan. Nggak mengecewakan jamaah. Jadi kadang-kadang ustadznya juga mungkin ya udah gitu. Dia taunya ini dia sampaikan gitu. Padahal mungkin pemahamannya belum menyeluruh gitu. Makanya dari awal tadi saya bilang kita sama-sama belajar. Karena saya memang bukan di bidang, walaupun saya bisa baca kitab gundul, tapi saya bukan di bidang hadis. Artinya ketika saya menyiapkan itu, saya juga harus banyak mengkaji, membandingkan. Jadi yang saya bandingkan dalam bahasa Arab, kitab terjemahan Indonesia, gitu kan, dan bahkan yang kitab yang Zadul Ma'ad ini dari Mu'assas Risalah yang sama ini saya punya 2 versinya, naskah yang berbeda. Jadi saya bandingkan dua-duanya juga, memastikan tidak ada yang terselip dan tertukar-tukar gitu. Sampai seperti itu. Ya, jadi kalau kita nggak kuat di bidang itu, maka kita harus kuat referensinya. Jadi cari memang orang yang memang kuat di bidang itu. Dan tentunya adalah tanyalah kepada orang yang tahu lah, itu yang paling ini. Jadi kalau kita tahu ada seorang ulama yang memang dia mengajar kitab ini secara reguler, misalnya Sahih Bukhari gitu, mengajar secara reguler, tanyalah kepada beliau. Mungkin beliau punya sanadnya, jadi apa yang disampaikan lebih dekat kepada kebenaran. Sama seperti inilah misalnya kita kalau nyari dokter, kita kan pasti nyari dokter yang punya ijazah kan ya, punya gelar dokter, ada dokternya gitu kan. Kalau kita ada seorang tabib gitulah, katakanlah pengobatan alternatif gitu, walaupun dia bisa mengobati penyakit gitu, patah tulang atau penyakit dalam gitu, tapi kita ada klinik di sebelahnya yang memang punya sertifikat dokter, kita cenderung pergi ke yang pengobatan alternatif atau yang punya sertifikat dokter. Ya, yang sertifikat dokter. Nah, kenapa Mbak? Indonesia lebih yang ke sebelah tuh yang alternatif tuh. Ya, ahlinya yang. Ahlinya. Ya, Oh, karena yang sudah ulang. Mungkin. biasanya kenapa? Karena kita pasti insting kita berkata bahwa cari yang sudah ada verifikasinya, betul nggak? Kan gelar dokter itu kan sudah menempuh pendidikan, betul? Ada belajarnya, ada ujiannya, ada institusi yang memberikannya, sehingga ada pertanggungjawaban gelar di situ, gitu kan? Sedangkan kalau gelar
pengobatan alternatif itu mungkin nggak ada badannya, dia mengobati berdasarkan otodidak, pengalaman gitu. Jadi perkataan orang, pengalaman orang gitu. Bisa jadi betul juga nggak salah gitu. Tetapi eh, bisa jadi betul, tetapi mungkin banyak salahnya. Sedangkan orang yang punya gelar dokter itu bisa jadi salah, tapi mungkin banyak betulnya. Nah, gitulah memahaminya. Ya. Jadi apa namanya, peluang, kita bicara peluang benar salahnya. Jadi kalau orang punya ijazah di bidang itu, maksudnya udah pernah ngaji dari kulit ke kulit lah, kalau di pondok tuh dari kulit ke kulit sama gurunya, itu lebih banyak betulnya dibanding salahnya. Gitu. Tapi kalau orang yang nggak pernah ngaji, mungkin ada betulnya, tapi lebih banyak salahnya kemungkinan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, pertanyaan lagi. Iya mau nanya, saya Hmm. penasaran kalau misalkan kitab ini kan berdasarkan tadi 2 surat di Al-Quran ya. Apa cuma 2 aja apa juga pemahaman pengupasan yang lainnya juga dalam Al-Quran? Soalnya kan kayak kata orang soleh saya misalnya ya yang penting itu Al-Quran sama Al-Hadis itu ya pacuan hidup kamu gitu dan sebagainya. Terus sekarang saya lagi mulai belajar-belajar nih makanya masih awam juga banyak kitab-kitab ternyata ya yang maksudnya lain yang maksudnya ini gitu. Jadi Ya. tuh ya apa maksudnya? Minta tolong Jadi dijelasin. Jadi yang 2 tadi itu sebetulnya untuk motivasi Bu Desi ya, untuk motivasi kita. Kenapa sih kita belajar kitab itu? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mempersiapkan Nabi SAW sebagai rasul gitu kan, sebagai suri teladan. Ya, dibekali dengan berbagai macam atribut ya, keutamaan Nabi SAW, manusia paling sempurna, dan itu juga disebutkan dalam Al-Qur'an gitu. Untuk mendapatkan cinta Allah dengan mengikuti Nabi. Dan Nabi itu adalah suri teladan yang baik gitu. Jadi 2 itu sebagai motivasi kita sebetulnya. Adapun nanti apakah ayat dan hadis banyak sekali dibahas dalam kitab ini nanti, sangat banyak insya Allah gitu ya. Jadi tadi itu sebagai pembuka saja ya, nanti ayatnya lebih banyak lagi di dalam ini. Itu sebagai ayat ayat itu sebagai referensi untuk motivasi kita saja. Oke, jadi masih banyak ya iya sih. Masih banyak, iya. Sip. Ya, Makasih. sama-sama gitu. Lanjut juga kitab ini ya, sekali lagi kalau kita bicara tadi kan Ibu Desa menarik kita bilang kita belajar Islam, nanti kitabnya banyak. Nah, sebetulnya itulah kenapanya belajar betul yang dibilang tadi oleh orang tuanya Ibu Des tadi bahwa kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi gimana cara belajar Al-Quran dan Sunnah gitu? Betul kan? Makanya kenapa sih ada tafsir tadi dia bilang Ibnu Katsir itu membuat tafsir, mengarang tafsir Quranul Azim. Nah, tafsir itu adalah penjelasan dari Al-Quran, ayat Al-Quran sendiri. Berarti ayat Al-Quran itu tidak bisa dipahami secara tekstual saja. Perlu penjelasan. Nah, tafsir Ibnu Katsir itu ditulis dalam bahasa Arab. Jadi untuk orang Arab audiensnya. Jadi ternyata orang Arab sendiri belum tentu bisa memahami Al-Quran hanya dengan tekstual saja. Ya. Kemudian Imam Nawawi tadi disebutkan. Imam Nawawi terkenal mengarang kitab apa namanya? Syarah Muslim. Penjelasan kitab hadis Muslim. Ternyata kitab hadis itu juga nggak cukup dengan dihafal saja tekstual. Harus dijelaskan juga. Konteksnya apa, kapan turunnya, gimana mengimplementasikannya. Jadi ternyata nggak semudah itu ya belajar agama. Makanya ada kitab-kitab yang dibuat para ulama untuk membantu kita belajar. Dibukukan, dikelompokkan sehingga terstruktur belajarnya, dipilihkan dalil-dalil yang memang dalilnya relevan kepada subjek itu. Jadi nggak asal comot dalil saja. Gitu. Itulah kenapa ada kitab-kitab gitu. Dan kitab-kitab itu dibuat secara tematik sehingga kita bisa mempelajari sesuatu sesuai dengan keperluan. Kalau kita pengen lagi belajar masalah fikih, puasa, atau kita cari kitab yang khusus membahas masalah puasa gitu. Kita mau belajar Al-Qur'an, cari kitab yang belajar masalah Al-Qur'an dan sebagainya. Nah, dan itu semua kebanyakan ditulis dalam bahasa Arab gitu. Baru diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lainnya. Ya. Oke, ya. Ya. Silakan ada lagi. Ya ada. Pertanyaan saya juga sudah habis tadi karena cuman itu saja. Mungkin terakhirlah pertanyaan bonus gitu. Zadul Ma'ad ini ada yang fi huda khairul ibad. Ini ada tahu nggak? Ada yang tahu nggak maknanya apa? Al-Huda kan berarti petunjuk. Ya betul. Jadul Ma'ad.
Tadi itu yang saya awal-awal itu mungkin masih pada belum connect ininya headsetnya dari awal tadi ya. Diulang lagi ya. Saya Jadi telat. Maaf telat tujuan. oh nggak apa-apa telat ya. Alasan yang bagus nggak apa-apa. Jadi Masih 2 kelewatan menit. ya. Ya jadi Iya, kalau 2 menit. yang saya ini kan ada bapak juga nih Muhammad sama Pak Muhammad Hamzah sama Pak Ahmad Rifai ini kan sering sholat Jumat biasanya kan. Nah, itu kan kalau khotib itu di Indonesia suka ada wasiat. Wasiatnya apa? Watazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Kan? Betul nggak ya? Dan berbekalah semua kamu. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi zadu itu adalah bekal. Ya. Dari kata watazawwadu perkataan tazawwad. Zadu ma'ad. Jadi bekal yang dijanjikan pada petunjuk hamba yang terbaik. Ya. Bekal yang dijanjikan petunjuk dari hamba yang terbaik. Nah, gitu. Itu maknanya. Ya. Jadi memang Ibnu Qayyim ini kalau buat buku saya bilang kitab ini selalu nggak semakin enggak, bahkan hampir semua ulama-ulama zaman dahulu kalau buat buku ini judulnya berpuisi ya luar biasa. Oke, gitu saja kesempatan pada kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan aja langsung WhatsApp saya atau gimana gitu. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Kalau nggak bisa ya nanti saya cari jawabannya insya Allah. Saya tanya pada orang yang lebih tahu. Nggak ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi gimana Pak Rifai? Masukkan aja kali ya Pak Angga ya. Silakan. Eh, Pak Angga kan apa sih karena itu bahasa Arab gitu, jadi kan Pak Angga pakai istilah-istilah Arab gitu kan ya. Jadi agak-agak sedikit roaming untuk saya. Kayak ada matan atau apa gitu tuh artinya apa ya gitu. Jadi tolong dibahasa Indonesia kan kalau bisa. Iya, Oke. maksudnya mungkin di ini Pak Anggana, Pak Ustadz, di translate bahasa Indonesianya pas yang ininya itu. Yang mana tadi ya? Oh ya tadi ya, matan. Oke, Matan. Terus tadi. ada tuh di awal ada kata apa gitu saya lupa. Nggak apa-apa tanya aja langsung. Kalau misalnya nggak ini, kalau matan ini ya nggak apa kita bahas aja. Matan itu adalah kalau misalnya matan itu adalah syair, kumpulan syair yang mana kita yang suka kalau dalam bahasa Indonesia itu suka di pondok itu nadom. Pernah dengar nadom? Enggak. Nadom nggak pernah. Pernah Oke. mondok. Nggak pernah mondok. Nggak pernah Nadom itu mondok. eh nah, kalau apa? Saya kasih contoh, saya paste di sini nanti supaya tahu. Karena kalau dijelaskan ini. Jadi secara ilmiah adalah matan itu adalah kumpulan syair-syair ilmu. Jadi orang Arab dulu ketika menghafal suatu kaedah-kaedah itu menggunakan dikumpulkan dalam namanya matan, dan matan itu disyairkan, dinyanyikan, dilagukan sehingga anak-anak itu kita menghafalnya mudah gitu. Ya, biasanya ini berkaitan dengan dalil-dalil, terutama dalil-dalil yang ilmu ini bukan ilmu-ilmu yang ilmu terapan yang baru ada setelah Rasulullah wafat, misalnya ilmu bahasa Arab. Betul ya? Ilmu bahasa Arab. Kita tengah dengan matan Alfiyah, kata pada dengar, kita juga pernah dengar matan Ajrumiyah. Itu adalah yang dikelompokkan jadi syair kemudian dilagukan sehingga orang Arab itu mudah untuk menghafal kaedah-kaedah. Saya kasih contoh nadom Kalau kayak orang Sumatera itu kayak berpantun apa begitu? Apa ya seperti syairnya orang Sumatera gitu? hampir kayak gitu. Nah, ini Oh, nadom Alfiyah Ibnu Malik non-stop 1 jam. Karena dia panjang. Kalau di pondok itu ngapalnya sedikit-sedikit gitu kan. Nanti sudah sampai di mana nanti jadi nggak apa-apa lah ini nadom. Kalau mau hafal, jadi kalau mau ini bahasa Arab dihafal ini Jadi nadom Arabnya ini. Arab gundul juga yang pondok itu ya Pak. Ya, jadi dia tuh bicara misalnya gini lah. Ketika misalnya, oke, ini contoh nih dalam YouTube-nya ada nih. Nah, nanti kalau misalnya mau dengar boleh sedikit. Jadi dia tuh nanti dinyanyikan. Ini adalah berkata Ibnu Jazari ini gitu. Siapa nanti harokat ini kalau misalnya rofa itu doma di sebelah sini ikut pada perkataan ini gitu. Jadi orang itu menghafal kaedah itu dengan cara seperti itu. Kalau kita kan misalnya kita baca sekarang kita ilmu apa namanya ilmu Al-Quran
ya yang udah ngaji, siapa yang udah Ya, sempat ikut. Ikra mungkin Pak ya. Nah, ilmu Al-Quran itu kan kita belajarnya ada yang ikhfa, idgham, segala macam, betul nggak? Ya. Iya. Itu dari mana semuanya? Itu dari matan semuanya. Ya. Hmm. Makhrajul huruf ada 17. Dari mana dalilnya? Makhrajul huruf sab'ata asyar alladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Nah, itu dalilnya. Makhrajul huruf ada 17 itu dari yang dipilih gitu. Dan ada juga nanti ada ini huruf semua itu ada. Itu diambil dari matan semuanya. Orang zaman dahulu ngapalnya begitu, ya. Sebelum mulai itu untuk membantu dia menghafal gitu. Nah, kalau kita orang Indonesia mungkin ribet Ustadz. Jadi kita mau ngafal udah jadinya aja, ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi matan itu adalah syair-syair yang dikelompokkan oleh para ulama supaya memudahkan kalau dia mengajar pada murid-muridnya gitu, dan itu dihafal dan ada sanadnya juga biasanya gitu ya. Nah, yang contohnya nih yang 1000 bait ini ya. Nah, ini yang untuk mata nahu ya. Yang mau belajar nahu silakan, ada terjemahannya juga itu ya. 1 jam nonstop diputar-putar di rumah itu ada ininya. Kalau di pondok itu pakai rebana dia nyanyinya gitu ya. Anak-anak pondok biasanya hafal kalau udah lulus ya. Nggak apa-apa. Terima kasih masukannya. Nanti insya Allah kalau misalnya ada perkara-perkara yang emang ini, silakan tanya aja langsung, nggak apa-apa. Langsung dipotong aja, nggak perlu tanya saya sampai saya nanya ngasih waktu untuk bertanya, langsung dipotong aja supaya jadi nggak hilang pertanyaannya di kepala gitu ya. Takutnya kan ada hilang di pertanyaan di kepala gitu. Ya. Ya. Ada lagi berkaitan mengenai tadi? Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Oh, untuk teknisnya kalau misalkan ada PowerPoint itu dibagikan sebelum hari H atau gimana Pak Anggana? Ya saya usahakan sebetulnya gitu kalau misalnya bisa diberikan, tapi kalau misalnya gimana ya, boleh aja sih, saya cobalah sebetulnya untuk itu saya siapkan lebih awal, karena hari ini saya nyiapkannya juga tadi mendadak juga karena masih mengukur waktu kan, saya nggak tahu berapa lama gitu sesinya. Ternyata tadi ngomong cuma 4 slide aja udah setengah jam gitu kan. Jadi pertanyaan lagi setengah jam lagi. Jadi kayaknya mungkin dibatasi 4. Nanti mungkin saya usahakan. Kalau nggak saya usahakan, nanti saya kasih tahu saya mau bahas bab apa gitu. Jadi paling nggak bisa baca dulu di rumah kalau yang punya bukunya. Ya, Yang gitu. ringkasannya itu ya, yang PDF. Yang Ya. kemarin Pak Ahmad Rifai itu ya. Tapi Kasihkan. tapi sayangnya yang kemarin itu nggak, yang dibahas ini nggak ada di ringkasan itu, karena ini termasuk yang diringkas sama dia, dibuang maksudnya. Jadinya nggak ringkas gitu ya. Ya. Cuman bagi saya penting lah itunya. Ya. Oke, ada lagi silakan. Baik, kalau nggak ada, kita cukupkan saja pertemuan pada malam hari ini, insya Allah. Jadi 2 mingguan atau mingguan Pak Rifai ini maunya teknisnya gimana untuk minggu depan atau gimana? Tiap minggu ini ya, atau gimana? Minggu Saya 2 maunya kali. per pekan aku sih maunya. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Kalau seminggu 2 kali bisa-bisa saya nggak kerja ini, saya nerjemahkan Arab gundul aja saya. Menarik Per hari Rabu sebenarnya. aja, per hari Rabu aja. Hari Rabu boleh gitu ya, per hari Rabu lah insya Allah kalau gitu ya. Boleh per Ya. hari Rabu. Jadi apakah yang format seperti ini pakai PowerPoint sudah oke, atau mau saya bacakan Arab gundulnya saja? PowerPoint. Jangan PowerPoint aja Pak. Kemudian Ya tersusah. udah. Ya sudah kalau gitu kan, kadang-kadang ada yang saya mau Arab gundul aja Ustadz. Boleh saya bacakan Arab gundul saja. Tapi sambil membaca sambil menerjemahkan panjang juga biasanya gitu ya. Saya PowerPoint aja ya, saya ringkas ya. Nanti kalau misalnya mau tengok Arab gundulnya atau apa, saya kadang-kadang saya inilah kalau mau ada yang pembahasan misalnya ada yang nanya lebih dalam, nanti saya mungkin nukil dari yang kitab aslinya, saya bacakan aslinya, karena mungkin karena saya nggak hafal kan, jadi saya baca yang aslinya saja supaya karena saya juga meringkas supaya muat dalam setengah jam ini. Jadi gitu Tapi saja ya Pak Ahmad. Pak Ustadz, ini itu dia per bab kan, maksudnya dari awal gitu, benar-benar dari bab 1 gitu maksudnya Bapak. Ini dari Berurutan. Urutan ya, perurutan, Yeah. bukan ya. Oke. Ini bahkan belum masuk dari ini Iya, bahkan belum masuk. Belum masuk baru mukadimah. penulisnya. Ya, penulisnya juga belum masuk ini. Ini masih mukadimah yang menerjemahkan kitab. Jadi mukadimah orang yang menerjemahkan kitab itu ada mukadimah lagi. Nah, itu baru yang saya masukkan ke situ.
Belum masuk Tapi emang mukadimah. saya pernah baca karena kan waktu itu Bapak kan Pak Ustadz pernah ini di IMSD Aarhus kan. Hmm. Terus saya lihat terus di apa di PDF-nya bacanya emang panjang sih. Ya. Itu juga saya masih mukadimah bacanya, cuman menarik banget gitu. Hmm. Menarik Ya. sekali itu bukunya. Ya. Sempat diskusi sama istrinya Mbak Sarah juga Hmm. sampai kayaknya nangis jadi pas baca gitu. Hmm, ya. Allah. Kalau kita bisa paham, makanya saya sarankan Mbak, kalau misalnya ada peluang belajar bahasa Arab, belajar juga gitu, karena menurut saya sangat-sangat bermanfaat sekali gitu kalau kita belajar dari teks aslinya, karena kita ada sesuatu yang memang diterjemahkan itu pasti hilang aja. Kalau kita tahu aslinya tuh kita dapat sense lah gitu. Makanya kan kata orang kan language itu membuka barrier apa, penghubung kebudayaan. Nah, itu memang ada esensinya gitu. Kenapa dipilih perkataan itu bukan perkataan yang lain? Itu juga ada kadang-kadang ada ininya, ada feelingnya. Jadi itu nggak dapat perkataan itu kalau misalnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, jadi sebagai tambahan aja lah, nggak diminta, cuman kalau kita memang ada dikasih ilmu, dikasih waktu sama Allah Subhanahu Wa Taala, kasih rezeki, lapangan masa, belajarlah bahasa Arab sedikit-sedikit aja. Insya Allah. Jadi oke ya, Siap. metodenya dengan PowerPoint seperti ini, nanti saya ringkas dari yang kita pastinya, coba muatkan dalam setengah jam, terus nanti pertanyaan 20 menitan, 30 menit, terserah. Kalau ada pertanyaan dalam bidang apa saja silahkan. Dan kalau bisa saya sarankan baca dulu kitabnya atau bab yang mau dibahas sebelum ini. Kalau bisa nih sekarang masuk mukadimah penulis minggu depan insya Allah. Dan saya coba masuk ke bab yang pertama itu minggu depan saya sampaikan di sini lah biar juga jadi ini. Jadi mukadimah penulis saya akan coba ringkas karena mukadimahnya ini panjang sekali dan ada sebagian mungkin terlalu ke kiri ke kanan. Ya juga yang bab berikutnya adalah yang berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masuk ke sampai situ saja. Jadi rububiyah ini nanti membahas mengenai keistimewaan tanah haram, ya. Kemudian sedikit menyinggung haram hukumnya menghadap membelakangi kiblat saat buang hajat. Kemudian menyinggung juga mengenai Masjidil Haram adalah masjid pertama di muka bumi. Oh, panjang juga ternyata ini ya. Dan juga jadi apa-apa pun yang berhubungan dengan Masjidil Tanah Haram. Bisa nggak ya? Kayaknya masih bisa saya masukkan semuanya. Ya, jadi apa-apa yang berhubungan dengan Tanah Haram, termasuk kalau yang berniat jahat di Tanah Haram, itu nanti hukumannya apa? Dosa bagi orang yang melakukan kejahatan di Tanah Haram itu hukumnya apa? Dan bagaimana kita sebagai seorang Muslim agar senantiasa perasaan kita terpaut kepada Tanah Haram. Jadi apa-apa yang berhubungan dengan Tanah Haram. Nanti rububiyah Allah kemudian kepada Tanah Haram. Tanah Haram itu adalah Mekah dan Madinah. Ya. Oke. Ya. Itu ada pakai bahasa Inggrisnya lagi tuh. Tuh ya. Ada siapa yang ngasih ini Pak? Mbak Vera. Boleh juga pakai bahasa Inggris kalau misalnya lebih mahir. Itu yang saya baca tuh karena itu yang menyentuh banget. Oh Kalau iya. itu. Iya. Mungkin penerjemahan bahasa Denmark kurang, Mbak. Jadi mungkin bisa Mbak Vera nanti yang menerjemahkan Wah, kalau udah bisa belajar bahasa Arab. susah banget Bunda. Hari tuh. Atau yang Mbak Sari lah, silakan saja nggak apa-apa gitu. Ya. Tapi memang perlu kita orang banyak belajar. Makanya perlu kalau kita udah mahir bahasa lokal, belajar bahasa Arab, belajar lokal. Jadi kita bisa membantu menerjemahkan kitab-kitab ini. Jadi itu Tapi bisa emang juga lebih jadi susah bahasa Arab sih Pak. masa. Saya dulu pernah tapi susah sekali. Nggak bisa. Saya yakin masih lebih susah bahasa Denmark. Kenapa? Karena bahasa Denmark ini yang ditulis sama yang diucapkan berbeda. Kalau bahasa Arab yang Oh, tertulis yang terucapkan masih sama. tapi banyak ininya. Orangnya itu Aki Antuna ya kayak gitu dulu belajar. Makanya saya nyerah waktu itu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab bisa dua, Mbak. Belajarnya bisa belajar dari sisi percakapan atau bisa belajar dari mulai membaca kitab gundul, ya. Jadi maksudnya adalah ada tuh banyak metode-metode belajar kitab gundul. Saran saya kalau memang mau percakapan belajar percakapan. Tapi kalau mau untuk menerjemahkan kitab
belajar kitab penjelasan kitab pun. Jadi nanti belajar nahu, kemudian belajar mengenai apa namanya sorof ya. Ini 2 aja lah, insya Allah cukup dulu untuk itu. Nanti kalau sudah, karena penting sekali untuk bisa memberikan harokat di kitab gundul itu. Ya, harokatnya apa? Jadi harokat itu menentukan, harokat itu adalah kalau dalam perkataan bahasa Arab itu misalnya perkataan masjid ya. Masjid itu kan boleh masjidah, masjidi atau masjidu, betul kan ya? Cuma 3 kan Jadi, vokal dalam bahasa Arab. Nah, kalau masjidu itu kondisinya apa? Kalau masjidi itu kondisinya apa? Kalau masjidah itu kondisinya apa? Kalau misalnya dia melupakan pelaku, dia masjidu. Kalau dia melupakan apa namanya yang kena objek, maka dia jadi masjidah misalnya. Nah, dia itu ada berbagai macam kondisi gitu. Dan perubahan-perubahan yang vokal di belakang itu. Yang kita sebut dalam bahasa Arab harokat namanya. Nah, itu kalau itu namanya dalam bahasa Arab namanya i'rab atau memberikan vokal di belakang. Nah, itu penting itu untuk asas dalam menerjemahkan kitab. Karena kitab itu gundul semua nanti kan. Kita nggak tahu gitu. Nah, kita harus bisa menentukan ini harokatnya apa. Ini apakah dia U atau I atau A. Nah, kalau jemaah kitab gitu cara belajarnya. Nah, insya Allah walaupun nggak bisa ngomong lancar, tapi kalau baca kitab gundul bisa ngerti. Oh, ini mesti ini gitu. Ya, gitu. Oke. Oke, saya banyak ngomong kayaknya nih udah lebih lewat dari waktu yang di ini. Jadi Pak Rifai untuk timetable gimana Pak? Apakah 1 jam atau setengah jam? Biar saya bisa sesuaikan juga nanti materinya. Kalau rencana awalnya 1 jam, Mbak. Oke, 1 jam ya. Bolehlah kalau gitu. Berarti setengah jaman lah sampai 40 menit saya ngomong nanti itu setengah jam lah nanti 30 menit kalau ada yang mau nanya gitu. Saya set seperti itu. Jadi 4 Atau 40-20. Ya, bisa ya. bisa sesuai kondisi mungkin. Ya takutnya nanti banyak yang ini Pak, kalau terlalu lama saya ngomong jadi monolog juga. Saya maunya diskusi. Jadi kalau ngaji biasanya bawa Quran, bawa pensil sama catatan gitu. Nah, itulah kebiasaan. Jadi saya sarankan untuk minggu depan seperti itu. Jadi ada Quran depan ini sudah wudhu gitu kan sama bawa catatan juga. Jadi kita nulis juga gitu. Dan saya usahakan insya Allah saya kirim PDF-nya atau apa slide-nya 1 hari sebelumnya. Ya. Doakan semoga waktu saya ada juga untuk itu. Amin. Oke? Ya. Kalau nggak ada lagi, insya Allah kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu a'lam bishawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.